Kembali lagi di Berita Dalam Dunia. Tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda. Setelah kita mendengar berita tadi yang sedikit faedahnya, kali ini saya akan coba memberikan berita-berita yang menarik yang pastinya bikin penasaran. Seperti apa beritanya? Langsung saja. Silakan, Bung Dodit dan Bung Jegel. Terima kasih Bung Gading atas kesempatannya. Kembali lagi bersama saya Gunawan di Jegel. Dan saya Dodit Mul. Dan kita akan membawakan. Siap ya? 1, 2, 3. Berita petir. Aman kita ini. Kita aman, mantap. Aman. Hei, gue yang kena nih. Dadajang. Kenapa sih mesti nyebut-nyebut begitu? Waduh. Kasihan banget. Udah lanjut buruan. Ya, maaf ya Pak Gading ya. Aduh. Maaf. Ya udah aman. Maaf Mas Gading, kita lupa ngingetin tadi. Iya, maaf ya Mas Gading ya. Hitam dia. Ya kita lanjut baca berita kilatnya. Seorang pasien mengeluh sering sakit badan ketika bangun pagi. Akhirnya sang pasien menemukan solusinya, yaitu bangun siang. Bagus sekali, Anda adalah orang yang berkesempatan menjadi pengangguran. Benar sekali. Ya, selamat Anda menjadi pengangguran ya, bangun siang terus. Sering mengucapkan kata sah, Ultraman akhirnya memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penghulu. Stop ya, beritanya sampai situ ya. Maaf Ultraman, kenapa ngomong syah ya? Harusnya? Ciat dong. Oh iya. Ciat gitu. Masa sah gitu ya? Sah nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin dong. Iya. Nama artis aja. Ralin Shah, bukan Ralin Ciat. Poinnya bukan itu dong, Mulyanto. Harusnya. Mulyanto poinnya bukan itu. Kalau Ultraman itu Ciat, iya. bukan Syah. Berita selanjutnya, seorang pengusaha bawang merah dan bawang putih dikabarkan bangkrut karena harga bawang turun. Turunnya harga bawang diakibatkan perseteruan antara bawang merah dan bawang putih yang kembali berlanjut. Jadi bawang merah dan barang putih. Bawang merah. Kalau barang putih kecelup cet. Bawang merah dan bawang putih itu seperti memiliki sosmed ketika mereka berantem, semakin menurun karirnya. Oh, seperti orang-orang yang biasanya berantem gitu ya? Betul. Bukankah mereka itu harusnya kalau sering berantem, sering rame kan sering malah semakin tenar ya? Ya, tenar attitude buruk. Wah, iya. Instagramnya di follow ya, @bawangmerahcute. Ya kan? Iya, Nah, sekarang ini kita akan ngebahas soal investasi ekonomi. Kita akan bahas soal bursa saham. Anak muda sekarang investasi. Bahkan anakku umur yang 2 tahun udah minta dibeliin saham. Wow. Biar bisa vaksin sendiri dia. Wow. Saham buat Luar anak biasa ya? kecil. Anak kecil balita di tempatku nih udah mulai melihat fluktuasi harga minyak dunia. Wow. Nah, saya akan mendatangkan seorang narasumber yang sudah ahli. Waduh ini. Intelektualitas di bidang saham. Gila, kita keren sekali nih hari ini. Kita nggak kayak kemarin-kemarin ya, cuaca nggak jelas. Edukasi banget nih hari benar, ini. yoi. Ya Allah. Kemarin cuaca. Ya udah, kita sambut. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sahrudin Saryawan. Selamat malam. Begini ya. Sahrudin. Kumisnya orang saham, bro. Bapak Sahrudin. Harus begitu, bro. Lihat tuh. Orang kaya tuh gini boleh. Orang kaya. Orang kaya emang sering terkena ambeien ya. Ya. Perkenalkan buat yang belum tahu, nama saya Sahamudin Saryawan. Sahamudin Saryawan. Dari namanya aja udah berbau-bau saham. Benar sekali. Karena memang dari kecil bapak saya itu hobi sekali bermain saham, makanya saya dinamakan Sahamudin. Oh. Gimana? Ya udah, kita langsung saja Pak Sahamudin untuk menjelaskan tentang perkembangan bursa saham yang terjadi. Nah, boleh Pak, silakan. Oke. Kalau begitu Seru nih. Kita lihat. saya akan menjelaskan lewat grafik-grafik di belakang saya ya. Harga saham yang nilainya pastinya naik turun. Ya, ini kita lihat ya kan. Kenapa grafiknya naik turun? Ini ada yang tahu? Ekonomi, Pak. Oh, bukan. Ini naik turun karena soalnya kalau grafiknya maju mundur, itu abang gendang. Oke. Iya kan? Yang nyanyi itu. Abang gendang kalau saya bilang maju, Maju. Maju. Kalau saya bilang mundur, Mundur. asik. Itu abang
Gendang nggak ada wibawanya ya? Iya. Mau aja disuruh-suruh ya? Iya. Maju, mundur, pulang, maling, bersihin tanah, sih mau dia itu Oh semua. ngikut, ya itulah, itu lihat di sini, perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda ingin membeli saham, ya, kalau Anda ingin membeli saham tambang, itu bagusnya mendekati bulan Agustus atau mendekati Lebaran Kurban. Itu harga tambang lagi mahal-mahalnya itu. Iya. Anda paham? Saya paham. Di mana? Ditambang kan? Yang iya. maksudnya yang Bapak maksud itu kan tambang dong. Luar. Di sana. Saya keluar ya. Iya, jangan. Kamu tuh murid yang nggak paham suruh keluar gurunya. Enggak, saya paham. Udah saya saham ya? Saya paham. Saham. Maksud Bapak tali tambang dong? Iya benar. Karena kurban. Nah itu kalau masalah tambang. Kita lanjut lagi. Kita lihat lagi kalau misalnya saham sektor pertanian, ini sahamnya cenderung naik juga. Lihat. Ini kan tambang lagi turun. Oh. Ya. Oh, iya, iya. Kalau mau naik tadi di Agustus atau di Lebaran Kurban. Oh iya, iya. Kita lihat kalau pertanian ini naik dia. Oh iya, ya, Pak. Karena Itu maksudnya Pak, kalau misalnya naik itu faktor apa ya Pak yang mempengaruhi ya? Ini karena faktor pegunungan. oh Biasanya orang bertani itu kan sukanya di daerah-daerah yang dataran tinggi. Jadinya dia naik. Kalau dataran rendah itu empang namanya. Ya. Biasanya itu suka turun sahamnya kalau main empang. Anda saham? Saham. Anda saham? enggak. Kita lihat lagi ya. Di sektor infrastruktur, ini harga sahamnya juga cenderung stabil dia. Tuh. Stabil. Itu ada naik, ada turun, ini stabil. Oh ini stabil Pak ya. Kalau stabil itu kira-kira faktor yang mempengaruhi apa itu Pak? Oke. Anda Ini tanya terus. Wah ini makanya Iya, ini pengetahuan buat anak-anak muda ya. Iya, iya. Ini infrastruktur ini adalah contoh seperti pembangunan jalan. Bisa juga properti rumah yang sudah jelas pasti stabil. Karena kalau gerak-gerak itu nanti malah jadi repot. Misalnya, Anda beli rumah di daerah Bintaro, ya. tiba-tiba dia jalan sendiri ke daerah Selipi. Ah itu kan bakalan ngerepotin tuh. Aneh kan? Iya. Saya semakin paham kalau orang ini ngawur, bro. Ya, tapi itu benar karena kalau misalnya rumah itu pindah-pindah, kalau dijual tuh nggak laku ya Pak. Masa kita tidur rumahnya pindah, kita lihat Makanya langit. stabil dia. Berarti Anda Saham. Saham. Buat teman-teman, kalau misalnya kita mau beli saham dulu, kita harus lihat dulu faktor-faktor eksternalnya. Apakah saham akan naik Oke. atau akan turun? Atau malah nantinya kita bakalan untung atau nanti kita bakalan rugi. Nah, gitu. Jadi Wow. harus ngerti mau main di mana. Wow, ini pembahasan yang sangat intelektual pemirsa. Pemirsa harus banyak belajar nih. Seperti teman saya tuh nggak paham apa-apa ini. Saya paham. Bapak Sahamudin jelas. Bahasanya intelektual, dandanannya, mukanya Berarti Anda perawat. Saya saham. Tapi Pak ya, ngomong-ngomong nih. Ya. Bapak itu udah kebeli apa aja sih dari main saham ini Pak? Banyak. Wih, Banyaknya. sukses banget pasti. Yoi. Boleh pinjam jarinya? Wih. Rumah tuh kayaknya tuh. Ah, belum ada. Kebetulan belum ada. Soalnya pas saya beli wah, rugi. Saya salah spekulasi. Berarti gagal dong, bro. Bapak Sahamudin ini main saham malah rugi. Iya. Pas spekulasi salah. Ya. Berarti hancur duitnya habis. Habis. Miskin. Susah hidupnya. Ya, saham dong. Iya, maksudnya Nggak usah Iya, deh. saya saham. Kamu minat dong. Kan intelek, bro. Bukan, Silahkan nggak, gini. bergabung. Maksud saya gini loh. Boleh Iya, pinjam iya. uang nggak? Saham, aduh. Aduh, Bukan bro. gitu Pak Samudin. Kalau Bapak rugi tuh ngapain Bapak ngasih ini trik-trik penjelasan naik turun gunung, tambang, kurban. Aduh, Namanya juga Pantes, dari tadi aku nggak paham apa-apa. ya, iya. Tapi kalau Anda saham kan? Saya saham Anda rugi ya. Tapi pengen gabung dong. Mana? Enggak ya. Saya sih kalau rugi saya nggak mau gabung ya. Oke pemirsa, maaf sepertinya kita ini selalu kedatangan narasumber yang nggak masuk akal ya. Selalu saja pakar yang kita datangkan adalah salah. Makanya teman-teman selalu saksikan berita dalam dunia. Tidak tajam. Tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda.